Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal menyelam ke dalam pikiran George Soros, investor yang ya seringkali jadi berita lah ya. Tapi kita akan lihat sisi lainnya lewat buku klasiknya The Alchemy of Finance. Mungkin lupakan sejenak reputasinya sebagai orang yang membobol Bank Inggris atau angka peluang investasinya yang katanya fantastis banget itu. Di balik itu semua, ada cara berpikir yang menurut saya benar-benar menarik dan ya agak menantang juga sih. Kita fokus ke jantung argumennya di bab 1. Teori refleksivitas anti keseimbangan. Misi kita kali ini, ya membongkar apa sih sebenarnya refleksivitas ini menurut Soros dan kenapa dia merasa ide ini kayaknya menjungkir balikan konsep keseimbangan atau equilibrium ekonomi yang jadi semacam mantra di banyak teori. Ini penting loh. Terutama kalau Anda berurusan dengan dunia yang ya bergerak cepat seperti pasar keuangan. Oke, siap untuk membedahnya? Itu memulai dari perbedaan yang kelihatannya sederhana tapi fundamental banget, yaitu bedanya ilmu alam sama ilmu sosial. Ilmu alam itu kan ya mempelajari hal-hal yang terjadi ya terjadi saja gitu. Mau kita pikir apa juga nggak ngaruh. Batu jatuh karena gravitasi. Entah kita percaya gravitasi atau enggak, ya batunya tetap jatuh. Tapi ilmu sosial, nah ini termasuk ekonomi dan pasar keuangan, ini beda. Ada manusianya di situ, manusia yang berpikir, dan pikiran mereka ini, nah ini kuncinya nih, sama sekali tidak pasif. Betul sekali. Dan perbedaan ini krusial menurut Soros. Kenapa? Coba. Karena pikiran para partisipan, investor, konsumen, pemilih, siapapun lah ya, itu secara aktif ikut campur gitu. Ikut campur dalam peristiwa yang mereka amati atau mereka ikuti. Mereka bukan cuma nonton dari pinggir lapangan. Keputusan yang mereka ambil itu seringkali bukan berdasarkan realitas objektif apa adanya, tapi lebih ke bagaimana mereka menafsirkan realitas itu. Nah, ini langsung menciptakan elemen ketidakpastian atau yang disebut Soros indeterminasi, sesuatu yang nggak akan Anda temukan dalam fisika atau kimia misalnya. Di ilmu alam kan jelas, kita punya fakta objektif untuk menguji benar atau salahnya sebuah pernyataan. Makanya Soros sampai agak menentang ya ide filsuf Karl Popper soal kesatuan metode, yang bilang kalau metode ilmiah yang sama bisa dipakai untuk ilmu alam dan sosial. Bagi Soros, wah subjeknya terlalu beda untuk disamakan begitu saja. Oke, jadi bukan cuma soal interpretasi yang bisa salah gitu ya, tapi lebih dalam lagi. Iya, betul. Soros melangkah lebih dalam dengan konsep bias partisipan. Ini menarik nih. Katanya, ini bukan sekedar, saya salah baca data atau gangguan acak sesaat. Pandangan kita, menurutnya, secara inheren, secara mendasar itu memang bias. Tapi yang bikin lebih rumit lagi, bias ini bukan cuma bikin kita salah lihat realitas. Justru bias inilah yang kemudian ikut membentuk realitas itu sendiri. Jadi kayak lingkaran gitu ya. Persis. Persepsi kita yang bias membentuk tindakan kita mengubah situasi, dan situasi baru itu kembali mempengaruhi persepsi kita. Gitu terus. Nah, lingkaran umpan balik itulah inti dari konsep Soros yang paling terkenal, refleksivitas. Ini bukan jalan satu arah dari realitas ke pikiran, tapi hubungan dua arah yang ya terus-menerus berjalan. Persepsi yang bias, yang nggak sempurna, itu mempengaruhi jalannya peristiwa. Lalu peristiwa yang berubah itu kembali membentuk persepsi partisipan. Terus begitu saling membelit. Soros membedakan dua peran yang kita mainkan di sini. Pertama, ada fungsi kognitif, yaitu saat kita mencoba memahami dunia di sekitar kita. Ya, kayak detektif lah mencari fakta. Kedua, ada fungsi partisipatif atau dia juga bilang manipulatif. Ini saat kita bertindak untuk mengubah dunia agar sesuai dengan keinginan kita. Kayak pemain di lapangan gitu. Nah, refleksivitas itu terjadi ketika kedua fungsi ini berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Ini mulai kebayang nih. Kalau pikiran dan tindakan kita bisa membentuk realitas, terus gimana dong nasibnya teori ekonomi standar yang sering banget ngomongin soal harga keseimbangan? Harga di mana permintaan dan penawaran itu katanya ketemu secara ideal, gitu kan? Nah, disitulah letak tantangan utama dari refleksivitas ini. Benar sekali, teori equilibrium klasik itu seringkali menyederhanakan modelnya, dengan asumsi bahwa kurva permintaan dan penawaran itu independen, seolah-olah terpisah gitu. Seolah-olah keinginan orang untuk membeli atau menjual itu nggak dipengaruhi oleh pergerakan harga itu sendiri. Tapi Soros bilang, coba deh lihat pasar keuangan. Itu contoh paling nyata. Refleksivitas nunjukin kalau asumsi itu seringkali keliru besar. Kita tahu lah ya, harga saham yang naik justru bisa menarik lebih banyak pembeli. Kenapa? Ya karena euforia atau takut ketinggalan FOMO itu. Iya, sering banget itu.
Sebaliknya, harga yang turun bisa memicu kepanikan dan lebih banyak orang malah ikut menjual. Ini menciptakan apa yang disebut tren yang menguatkan dirinya sendiri, self-reinforcing trend. Umpan baliknya jelas banget. Harga mempengaruhi perilaku, perilaku itu mempengaruhi harga lagi. Balik lagi. Dalam situasi kayak gini, mencari satu titik harga equilibrium yang stabil itu, ya bisa jadi kayak ngejar bayangan aja. Harganya terus bergerak karena ekspektasi dan tindakan partisipan itu sendiri yang mendorongnya. Tapi apakah ini berarti teori equilibrium itu jadi nggak berguna sama sekali? Atau gimana? Apa pasar itu selalu dalam kondisi liar kayak yang digambarkan tadi? Pertanyaan bagus itu. Dan Soros sendiri, dalam kata pengantar yang dia tulis beberapa tahun kemudian ya setelah buku aslinya terbit, dia memberikan klarifikasi penting soal ini. Dia bilang kekuatan refleksivitas ini nggak selalu dominan kok. Dia membedakan dua kondisi utama, kondisi mendekati equilibrium dan kondisi jauh dari equilibrium. Coba bayangkan kayak termostat di ruangan ber-AC. Itu analogi buat kondisi mendekati equilibrium. Ada mekanisme koreksi alami yang menjaga suhu atau ya harga kalau di pasar agar tidak menyimpang terlalu jauh dari targetnya. Di kondisi ini, persepsi dan realitas mungkin nggak persis sama, tapi perbedaannya nggak signifikan. Bias partisipan mungkin cuma dianggap noise aja, gangguan kecil lah. Nah, di sini teori ekonomi klasik mungkin masih cukup relevan untuk menjelaskan situasinya. Oke, jadi ada saatnya pasar itu relatif tenang, gitu ya. Mekanisme koreksinya masih jalan. Lalu, gimana dengan kondisi yang satunya tadi? Yang jauh dari equilibrium? Itu kayak gimana? Nah, disinilah refleksivitas katakanlah jadi raja. Jadi yang paling berpengaruh. Bayangkan bukan termostat lagi, tapi bola salju yang menggelinding menuruni bukit yang curam banget. Tiap putaran bikin bola saljunya makin besar dan meluncurnya makin cepat kan? Iya, makin lama makin nggak terkendali. Betul, nggak ada mekanisme koreksi alami yang bisa menghentikannya dengan mudah, kecuali ada sesuatu yang besar terjadi. Di kondisi jauh dari equilibrium ini, lingkaran umpan balik antara persepsi dan realitas itu jadi kuat banget. Persepsi yang bias, misalnya optimisme berlebihan tentang teknologi baru, itu mendorong tindakan, yaitu investasi besar-besaran. Tindakan itu mengubah realitas. Harga aset teknologi meroket, dan realitas baru itu memperkuat persepsi awal. Orang makin yakin, wah ini emang era baru. Jadi saling menguatkan terus ya? Iya, proses ini berjalan searah dan seringkali nggak bisa kembali ke titik awal. Istilahnya irreversible, kecuali kalau ada guncangan besar atau perubahan fundamental dalam aturan main, sesuatu yang Soros sebut sebagai perubahan rezim. Jadi, signifikansi refleksivitas ini justru pada momen-momen krusial kayak gitu ya? Bukan sebagai fenomena sehari-hari yang konstan. Ini jadi ingat sama pembedaan yang dia buat di akhir bab itu. Antara perubahan sehari-hari atau humdrum yang mungkin cuma melibatkan satu fungsi. Misalnya, kita cuma bereaksi terhadap berita gitu aja. Dibandingkan dengan perubahan historis yang benar-benar melibatkan interaksi penuh antara kedua fungsi tadi. Yaitu saat kita mencoba memahami dan secara aktif mengubah situasi secara bersamaan. Gitu ya? Tepat sekali. Dan poin krusialnya ini nih, refleksivitas jadi sangat berbahaya atau sangat menentukan ketika bias partisipan itu nggak cuma mempengaruhi harga pasar sesaat aja, tapi mulai mempengaruhi fundamental ekonomi yang seharusnya jadi dasar harga tersebut. Nah, ini yang penting. Oh, jadi dampaknya bisa sampai ke akar masalahnya ya? Bisa jadi, misalnya gini ya, ekspektasi tentang keuntungan masa depan sebuah perusahaan itu kan persepsi ya. Itu bisa mendorong harga sahamnya naik. Terus kenaikan harga saham ini bisa memudahkan perusahaan itu dapat modal murah. Nah, ini perubahan realitas. Dengan modal murah itu, mungkin mereka bisa investasi lebih banyak. Dan akhirnya benar-benar meningkatkan keuntungan di masa depan. Ini perubahan fundamentalnya. Pasar keuangan tuh laboratorium sempurna buat ngelihat ini. Karena ekspektasi tentang masa depan secara langsung membentuk keputusan investasi hari ini. Yang kemudian, yaitu tadi, ikut menentukan masa depan itu sendiri. Hubungan bolak-balik atau rekursif, inilah yang bikin evolusi pasar jadi susah ditebak. Dan bikin konsep harga equilibrium yang statis itu jadi, ya kurang relevan, bahkan bisa menyesatkan dalam periode perubahan besar. Wah, oke. Lalu apa gunanya nih kita repot-repot memahami konsep yang kedengarannya agak filosofis gini?
Gimana ini bisa relevan buat kita? Apalagi kalau kita bukan George Soros gitu kan. Ya, bagi Soros sendiri, pemahaman ini memberinya semacam keunggulan atau edge di pasar. Itu jelas. Bukan karena dia punya bola kristal atau ramalan jitu ya, tapi karena dia melihat pasar dengan cara beda. Dia nggak lihat pasar sebagai mesin efisien yang cuma mencerminkan fakta, tapi lebih kayak panggung drama gitu, di mana keyakinan, bias, dan ekspektasi para pemainnya itu terus-menerus nulis ulang naskahnya. Jadi dia mencari celah di drama itu ya? Bisa dibilang gitu, dia mencari pola-pola umpan balik refleksif ini. Mencari situasi bola salju atau gelembung yang lagi terbentuk, atau yang kayaknya bakal pecah. Sementara, mungkin banyak investor lain masih terpaku pada analisis fundamental tradisional, yang menganggap harga itu cuma cerminan pasif dari nilai intrinsik suatu aset. Nah, pandangan pasif inilah yang menurut Soros keliru dan bisa menjebak orang. Jadi ini kayak semacam kacamata baru ya buat ngelihat dinamika pasar, bukan cuma ngelihat angka fundamentalnya, tapi juga ngelihat psikologi dan umpan balik yang terjadi di antara para pemainnya. Betul, dan implikasinya sebetulnya lebih luas dari sekedar pasar keuangan loh. Ini menyentuh cara kita memahami ilmu sosial secara umum. Soros berpendapat ya karena adanya partisipan yang berpikir dan punya bias ini, plus adanya refleksivitas tadi, ilmu sosial itu nggak akan pernah bisa mencapai tingkat kepastian prediksi seperti ilmu alam. Nggak akan bisa. Kita mungkin bisa menjelaskan dengan baik mengapa krisis ekonomi terjadi, tapi itu setelah peristiwanya selesai. Iya, post-mortem analisis ya. Betul, tapi memprediksi kapan tepatnya krisis berikutnya akan datang dengan akurasi kayak ahli fisika memprediksi gerhana, wah itu hampir mustahil. Ada terlalu banyak ketidakpastian inheren yang berasal dari interaksi antara pikiran dan realitas itu sendiri. Ini nyambung juga ya sama kritiknya dia terhadap beberapa teori sosial yang ngakunya ilmiah banget itu. Iya, dia memang cukup kritis terhadap klaim status ilmiah yang sering diajukan oleh beberapa isme besar. Sebut aja Marxisme, psikoanalisis, bahkan ideologi pasar bebas laissez-faire yang justru sering dikaitkan sama dia, tapi dia juga kritisi. Menurut Soros, klaim-klaim ilmiah ini seringkali bukan cuma soal pencarian kebenaran objektif semata, tapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi persepsi publik. Dan ujung-ujungnya membentuk realitas agar sesuai dengan teori itu sendiri. Dia nyebutnya semacam alkimia sosial. Alkimia sosial menarik istilahnya. Iya, kayak upaya mengubah realitas sosial pakai mantra ilmiah gitu. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar kan. Kalau objektivitas ala ilmu alam itu susah banget dicapai di ranah sosial dan ekonomi, terus gimana dong cara kita menilai kebenaran atau kegunaan sebuah teori atau kebijakan? Apa patokannya jadinya? Wah, iya juga ya. Implikasinya jadi dalam banget ini. Jauh melampaui sekadar strategi investasi. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 1 ini, apa ya intisari utama yang perlu kita pegang? Intinya gini sih, dalam sistem di mana ada manusia yang berpikir dan bertindak, entah itu pasar, politik, atau bahkan tren sosial biasa, persepsi kita yang nggak sempurna dan pasti bias itu nggak berdiri di luar realitas, nggak terpisah. Keduanya itu saling menjalin, saling membentuk dalam sebuah tarian dinamis yang dia sebut refleksivitas itu. Ini artinya realitas sosial tuh nggak statis, nggak kaku kayak ditentukan hukum alam, tapi lebih cair, selalu dalam proses menjadi, dan terus-menerus dipengaruhi oleh keyakinan dan tindakan kita sendiri sebagai partisipan. Model keseimbangan yang rapi itu mungkin berguna di saat-saat tenang ya, saat mendekati equilibrium tadi. Tapi model itu gagal menangkap dinamika perubahan besar yang seringkali justru didorong oleh umpan balik refleksif ini. Dan penting juga buat diingat ya, seperti yang diklarifikasi Soros kemudian. Kekuatan tarian ini kan bervariasi. Ada kalanya dampaknya kecil aja, kayak riak air. Tapi ada saatnya jadi gelombang besar. Terutama dalam kondisi yang jauh dari equilibrium tadi, yang bisa mengubah arah sejarah secara nggak terduga. Jadi, memahami interaksi antara usaha kita, memahami dunia, si fungsi kognitif itu, dengan usaha kita mengubahnya, si fungsi partisipatif itu, adalah kunci untuk memahami dinamika ini. Begitu ya? Tepat. Dan pengakuan akan ketidaksempurnaan pemahaman kita, plus sifat refleksif dari dunia sosial ini, menurut Soros, itu bukanlah tanda kelemahan. Justru itu titik awal untuk bisa bernavigasi dengan lebih bijak di dunia ini. Menarik sekali, benar-benar membuka perspektif ya.
Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran yang bisa kita bawa pulang nih untuk direnungkan. Jika memang benar persepsi kita yang kita tahu selalu bias dan gak lengkap, ikut serta secara aktif membentuk realitas yang kita alami, lalu bagaimana ya seharusnya kita menjalani hidup dan membuat keputusan di dunia yang seperti ini? Di dunia di mana fakta objektif dalam urusan sosial, ekonomi, bahkan mungkin hubungan pribadi kita tampak begitu sulit dipisahkan dari interpretasi dan keyakinan kita sendiri. Coba Anda pikirkan deh, di luar urusan uang atau pasar saham, adakah area lain dalam hidup Anda di mana Anda melihat lingkaran umpan balik antara keyakinan dan kenyataan ini bermain kuat? Mungkin ada ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.